menurut dia KPK Indonesia bisa jadi contoh, ini 2010 ya, yang disampaikan oleh pihak luar negeri ya, itu membahas tentang quote unquote keberanian KPK. Dia cerita bahwa di Indonesia itu ada lembaga anti korupsi namanya KPK yang berani menangkap menteri, yang berani menangkap lembaga-lembaga tinggi. Saya yakin Anda juga nggak tahu 2004 atau Ya, ya. Nggak kebayang bisa. nggak tahu KPK ini binatang apa. Dulu saya sering sosialisasi, saya bilang, apa hiburan rakyat hari ini? Yang orang susah, zaman dulu ya, susah nyari makan. Hiburannya nonton TV, lihat KPK nangkep koruptor, itu seneng. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Hari ini kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kordia, tanggal 9 Desember. Dan untuk merayakannya, kemudian kami mengundang narsum yang sangat spesial karena ngantrinya lama sekali untuk mengundang senior satu ini. Karena yang ingin dibahas itu banyak sekali. Meskipun mungkin hari ini kita akan berusaha untuk memfokuskan di aspek-aspek yang terkait dengan gerakan anti korupsi atau pemberantasan korupsi. Kita sambut untuk pertama kalinya di Ruang Dialektika, Bung Johan Budi. Salam Pancasila, Bu. Salam Pancasila, Mas Winarko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun sekali lagi untuk kesediaan datang ke Ruang Dialektika. Saya saking bingungnya itu, saking banyaknya yang mau ditanyakan itu agak bingung memulainya. Tetapi mungkin mulai dari ini aja dulu yang teknokratisnya. Kenapa sih ada Hakordia itu, Hari Anti Korupsi Sedunia itu? Apa pentingnya itu kita peringati Gini, gitu? jadi saya 2010 itu sempat ikut konferensi nasional ya, UNCC Ya. di Brasil, yang kemudian semangat ya waktu itu upaya pemberantasan korupsi itu tidak hanya bergaung di lokal Asia saja, tapi udah mendunia. Ada 126 negara ya waktu itu yang hadir, negara yang punya kayak KPK gitu. Jadi punya lembaga anti korupsi yang seperti KPK, meskipun namanya agak berbeda ya. Nah, disitulah disampaikan bahwa korupsi itu sudah menjadi sebuah kejahatan yang sedikit, tidak hanya melanggar HAM, tapi sedikit di bawah. Ya, itu 2010 ya waktu itu. Yang kemudian kita kenal sebagai extraordinary crime. Jadi kejahatan yang sangat luar biasa. Karena itu perlu cara-cara yang luar biasa gitu ya. Tapi Indonesia kan agak ke belakang, sudah memulai dengan era reformasi itu yang kemudian membentuk KPK. Tentu di dunia mungkin juga sebelum itu, tetapi itulah pentingnya dunia memahami bahwa korupsi itu benar-benar kejahatan yang extraordinary. Hanya satu tingkat di bawah 2010 ya, waktu itu statement yang disampaikan itu, genosida kan kejahatan yang sangat luar biasa. Jadi korupsi itu tidak hanya merugikan ekonomi sosial, tetapi dia juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Gitu. Itulah kemudian pentinglah Hari Anti Korupsi tanggal 9 Desember itu sebenarnya ini kan momentum ya, untuk mengingatkan kita semua di semua negara saya kira agar mewaspadai lah, atau paling tidak mengingatkan kembali setiap tahun itu gerakan untuk membasmi korupsi, kira-kira gitu. Jadi relatif kalau 100 lebih negara itu memang kesadarannya di seluruh dunia ya untuk kemudian Indonesia memang menjadi agak unik karena kita kesadaran itu kan terbangun karena kalau bisa dibilang kecelakaan sejarah gitu, karena kesadaran sejarah tahun 98 setelah ngalami sekian puluh tahun itu periode pemerintahan yang
sangat subur gitu, sehingga kemudian muncul, artinya mestinya di Indonesia kan lebih genuine, lebih organik gitu, karena muncul kesadarannya dari dalam gitu. Bantu kami untuk memahami suasana saat itu. Kenapa sih kita itu, apa sih yang dirasakan selama 30 tahun sehingga butuh KPK itu saat itu? Gini, saya menjadi bangga 2010 itu di Brazil sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai orang KPK. Kenapa? Dalam kurun waktu 3 dekade ya, pemerintahan Orde Baru cap Indonesia ini kan sebagai negara yang korup ya, yang kemudian itu seperti dicapkan di wajah Indonesia. Gitu. Yeah. Kalau orang mendengar Indonesia korup, kemudian KKN, kemudian, nah 2010 itu ada satu pemateri dari Inggris ya waktu itu yang mempresentasikan mengenai upaya seriusnya Indonesia memberantas korupsi yang dibahas KPK waktu itu. Jadi menurut contoh kasusnya gitu. Menurut dia KPK Indonesia bisa jadi contoh. Ini 2010 ya, yang yang disampaikan oleh pihak luar negeri ya. Lupa saya ininya itu, lembaga dari Inggrisnya itu, dari penegak hukum juga, dari komisionernya lah kayak di KPK itu membahas tentang quote unquote keberanian KPK. Dia cerita bahwa di Indonesia itu ada lembaga anti korupsi namanya KPK yang berani menangkap menteri, yang berani menangkap lembaga-lembaga tinggi, bahkan besan presiden, bahkan ruang Ketua Mahkamah Agung itu pernah digeledah oleh KPK, dan itu nggak mungkin terjadi di negara lain gitu. Terlepas dari apakah kasusnya itu kemudian bisa memperbaiki upaya pemberantasan korupsi atau tidak, tapi langkah-langkah KPK waktu itu mendapat apresiasi yang luar biasa. Dia cerita itu kasus beberapa kasus termasuk cicak versus buaya. Gecko versus crocodile, waktu dia menyebutnya gitu, 2010. Jadi dia berusaha memakai terminologi itu juga ya? Iya, karena cuma diinggriskan gitu aja ya? Pemberitaan waktu itu kan memang terkenal kan, cicak versus buaya kan, itu dibicarakan itu, betapa bahkan KPK berani juga menangkap jenderal di polisi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh penegak hukum. Banyak sekali itu yang kemudian mereka menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia itu cukup serius dengan kehadiran KPK. Dan indeks persepsi korupsi PK juga waktu naik terus tuh sampai tahun 2016 apa 2017. Yeah. Sekarang decline. Jadi transisinya hanya butuh 12 tahun kan, dari 1998 2010 sudah dipuji sebagai sebuah keberhasilan gitu. Kenapa itu luar biasa di kacamatanya pengamat dari luar yang tidak ada? Gini, yang saya tangkap waktu itu adalah gini. Yang pertama, belum ada penegak hukum sebelumnya yang kemudian berani meriksa menteri. Itu yang saya tangkap ya. Meriksa, bahkan wakil presiden kan dulu pernah diperiksa juga. Kasus Pak Budiono ya, meskipun pemeriksaannya tentu kita mengikuti protokoler, tapi kesaksiannya itu didengar juga oleh KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, operasi tangkap tangan KPK waktu itu memang bisa melihat upaya pemberantasan korupsi yang konkret gitu. Menteri ditangkap tangan gitu misalnya. Kemudian Ketua MK, Mahkamah Konstitusi, yang lembaga yang harusnya berwibawa dan sakral, itu juga tidak steril dengan perilaku korup gitu. Belum lagi Hakim Agung, Kementerian Agama, anggota DPR itu nggak usah disebut, banyak itu. Waktu itu anggota DPR yang Enggak, maksudnya kalau dibandingkan dengan zaman Orde Baru itu kan hal yang nggak kebayang ya, gitu kan. Sesuatu yang dulu tidak pernah dibayangkan sebelumnya.
Itu kan baru era reformasi kan baru 10 tahun ya. Ya belum 10 tahun ya. Oh, udah 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih ya. Kalau per konferensi yang 2010 itu lebih. Tapi ya. dari pembentukan KPK ya masih 6 tahun gitu dari. Kita kalau mereview contoh di luar negeri itu Hong Kong bisa jadi contoh. 73 Hong Kong itu IPK-nya rendah dan dia dikenal sebagai wilayah yang korup dengan triknya waktu itu. Itu kayak preman gitu ya? Ya, organisasi. 73 ICAC Hong Kong terbentuk. Komisionernya diambil dari Inggris, waktu itu kan masih daerah Inggris ya waktu itu. Dari komisioner dia itu orang bule, orang Inggris, yang kemudian 73 apa yang mereka lakukan pertama kali? Mereka berperang dengan polisi Hong Kong. Berperang dalam pengertian yang sebenarnya ya. Gitu. Ada film itu, lupa saya apa filmnya itu, yang menceritakan tentang ICAC Hong Kong. Saya baru masuk KPK diceritain bahwa KPK itu sebenarnya mencontoh ICAC Hong Kong, struktur organisasinya ya. Sampai ruang pemeriksaan dulu di awal itu mejanya segitiga. Ada recordingnya, ada lengkap lah pokoknya, itu bisa kita monitor pemeriksaan ini oleh pimpinan KPK waktu di awal-awal di KPK dulu gitu. Jadi benar-benar setelah berapa tahun, 30 tahun mungkin, bahkan 5 tahun belakangan ini Hong Kong IPK-nya mungkin nomor 5 atau 6 sedunia, IPK Hong Kong ini. Kalau itu perjalanan yang dilakukan oleh Hong Kong sampai berhasil menjadi sebuah wilayah yang, apalagi setelah masuk Cina, dikembalikan ke Cina, itu semakin tinggi IPK-nya yang bisa jadi contoh. Saya belajar dari situ apa sebenarnya yang kemudian membuat upaya pemberantasan korupsi itu berhasil. Itu dari presidennya, dari pemimpin tertingginya. Kenapa itu menjadi penting? Karena gini, seperti Cina ya, saya 2012 ke Cina, Kejaksaan Agung Cina ya waktu itu. Pagi itu di hotel ada koran ya, yang saya baca, itu ada orang dihukum karena korupsi. Itu langsung begini tuh, orangnya apa istilahnya itu, dengkulnya di tanah, sini ini masih ada yang pakai jeans, ada yang pakai matanya ditutup. Langsung dieksekusi. Itu dari dekat tuh. Dan di berita itu keluarga disuruh menanggung biaya eksekusi, termasuk biaya pelurunya itu. Jadi sudah keluarganya biayanya harus dia nanggung. Ditanggung oleh itu. Nah, apa yang dilakukan oleh dulu kan ada presiden yang mengatakan sediakan saya 100 peti mati. Satunya untuk saya. Satu sisakan untuk saya. Kalau saya korupsi ya samalah, perlakukan sama. Artinya apa? Artinya upaya pemberantasan korupsi langsung dipimpin oleh presiden, sehingga ya kekuasaan tertinggi itu kan presiden, sehingga di bawahnya pasti ngikut lah, nggak macam-macam gitu. Jadi karena di Indonesia ini kerusakan itu sudah di semua lini ya. Jangan sistemik gitu. Jangan dikira hanya di level-level atas saja, tapi itu sudah sampai ke bawahan gitu. Di bawah itu praktek-praktek korupsi itu sudah menjadi sesuatu yang biasa lah gitu, udah lumrah. Nah, itu kan perlu gerakan yang serius, yang kemudian bisa mengembalikan marwah
penegakan hukum. Jadi banyak contoh yang bisa kita lihat seperti Hong Kong itu. Jadi lagi-lagi itu harus dari puncak kekuasaan tertingginya itu memang benar-benar ada komitmen gitu. Iya, harus ada komitmen. Tentu tidak hanya presiden ya yang punya komitmen, ya tentu harus, kalau kita di Indonesia ini kan ada trias politika, jadi apakah legislatif, yudikatif, dan eksekutif, itu harus sama-sama komitmen untuk memberantas korupsi. Semua kalau Anda tanya, Anda setuju nggak korupsi diberantas? Semua selalu setuju. Saya itu setiap tahun, meskipun udah nggak di KPK, setiap tanggal 9 selalu diajak diskusi sama sebuah radio ya, yang isinya pertanyaannya itu hampir sama dan saya menjawabnya juga hampir sama. Cuman tahun ini aja yang belum. Sebelumnya saya diwawancara juga. Jadi dari mana sih kita mulai memberantas korupsi itu? Dimulai dari siapa? Oleh siapa? Gitu. Ini udah ruwet sekali gitu. Karena korupsi itu justru juga terjadi di lembaga yang harusnya menegakkan korupsi. Sapunya sendiri sudah kotor gitu ya. Korupsi harusnya tidak dilakukan oleh orang yang biasa menyuarakan mengenai etika dan budi pekerti. Kementerian Agama. Keagamaan. Korupsi harusnya tidak dilakukan oleh intelektual yang mengajarkan pada kita. Ini kampus Kementerian Pendidikan kena. Orang kampus korupsi. Rektor jadi tersangka. Itu ada ini. Ada intelektual yang kemudian jadi pejabat negara, ditangkap KPK juga ada. Sekarang nggak ada lembaga atau kementerian yang benar-benar steril dari yang nggak pernah tersentuh oleh korupsi, kira-kira gitu. Yang nggak tersentuh kayaknya hanya lembaga kepresidenan aja sepertinya. Ini karena tidak ada atau karena tidak ada mekanisme untuk ke sana? Ya, kalau mengartikan lembaga kepresidenan sebagai pelaku, presidennya tentu tidak. Tapi kalau lembaga kepresidenannya gitu, kalau misalnya menteri gitu ya, bisa aja. Kan di lingkaran presiden ada Mensesnek, Menseskap. Ya. Zaman dulu ya. Ya. Itu bisa aja. Saya masih kepingin mendalami yang periode pembentukan atau formative years ini. Karena kan penting sekali. 98 kan awalnya amanat reformasi itu ada TAP MPR, kemudian undang-undangnya 2002 diwujudkan kemudian 2004 gitu ya. Hanya dalam rentang katakanlah satu periode pemerintahan sebenarnya kan kalau ngomong normal sih gitu ya, zamannya presiden pemilu 99 sampai 2004. Kenapa saat itu seolah-olah capaiannya tinggi sekali untuk kemudian membentuk itu, hampir tidak ada resistensi untuk kemudian, dan ketika kemudian terbentuk dan terlaksana misalnya tadi, hanya selang waktu beberapa tahun bisa menangkap menteri, bisa menggeledah Mahkamah Agung. Yang itu kalau lagi-lagi kalau ngomong trias politika ini kan seimbang dengan presiden itu. Kenapa tidak saat itu praktis tidak ada resistensi? Ya, jadi gini, keinginan mendirikan membentuk KPK itu kan keinginan komunal ya, atau common need lah gitu, kira-kira keinginan publik yang dituangkan kemudian di DPR oleh Presiden dan DPR. Kenapa muncul itu? Karena selama 30 tahun itu pemberantasan korupsi tidak hanya melambat tetapi stagnan. Jadi orang begitu gemes quote unquote kepada penegak hukum waktu itu. Kalau dari risalahnya itu pembentukan KPK itu salah satu alasannya karena dianggap polisi dan jaksa waktu itu tidak efektif untuk memberantas korupsi karena dianggap
bagian dari korupsi itu sendiri. Karena itu perlu lembaga yang extraordinary body juga gitu. Tidak hanya caranya, tapi juga lembaganya itu ada extraordinary. Maka dibentuklah KPK dengan kewenangan-kewenangan yang dulu orang bilang sebagai apa namanya, lembaga super body katanya dulu itu. Sehingga KPK terbentuklah kewenangannya itu memang luar biasa. Dia bisa mensupervisi kejaksaan, mensupervisi kepolisian, kemudian dia juga kalau nyadap nggak perlu izin kemana-mana, sadap-sadap aja. Dan itu kejaksaan, kepolisian, enggak ada dalam tanda petik, enggak ada penolakan kan untuk kemudian diberi di-undermine seperti itu? Enggak bisa. Saya kejaksaan mau polisi itu kan bagian dari pemerintah. Ini kan presiden yang dan DPR ya, keinginan rakyat. Tentu nggak punya kewenangan untuk menolak. Dia kan pelaksana undang-undang. Yang perlu itu sebenarnya adalah maksud dan pendirian KPK itu dulu sangat mulia gitu ya. Jadi sebuah lembaga yang diberi kewenangan super, nyadap, nyita, luar biasa lah dulu. Saya 2000 berapa ya ke kantornya. Polisi federalnya. Dan saya sempat diajak ke ruang penyadapan dia itu. Operation kontrolnya. Apa istilahnya itu ya? Kalau nah itu ada ada layar-layar gitu ya. Ya kayak war room lah. War room. War room kalau kampanye. Kalau itu bukan war room apa ya? Pusat komando. Nah itu ada monitor-monitor itu, ada komputer, dijelasin lah bagaimana cara mereka menyadap. Jadi kalau di sini dia bilang menyadap itu ada aturan mainnya. Jadi dia harus izin jaksa dulu, yang kemudian dipresentasikan, baru boleh. Dan itu satu nomor. Banyaklah syarat-syarat itu. Saya ditanya, gimana Mas JB kalau di KPK? KPK lebih sakti daripada MI. Di KPK dulu itu nyadap itu nggak perlu izin pengadilan. Jadi nyadap itu perlu izin pimpinan KPK aja waktu itu, yang kemudian setuju atau tidak setuju. Yang kedua, ketika nomor Anda disadap oleh KPK, bukan berarti cuma nomor itu yang akan disadap. Yang terkait dengan itu. Yang terkait dengan itu, bahkan sampai siapapun, mau bininya, istrinya, atau anaknya, yang kemudian tentu yang membicarakan soal tindak pidananya ya. Kalau yang soal lain tentu enggak. Jadi itu yang dijadikan bukti di pengadilan. Sehingga conviction rate KPK itu 100%, Pak. Dulu tidak ada pembatalan. Gak ada yang kasus, sekali lagi dulu ya, ini kita bicara berandai-andai kan zaman dulu yang udah terlaksana. Yang OTT itu selalu bersalah diputusnya. Yang kemudian berkembang, karena hakim takut sama KPK, sebenarnya nggak begitu menurut saya. Karena benar-benar, karena gini, orang ditetapkan sebagai tersangka zaman dulu, itu tidak hanya 2 alat bukti permulaan yang cukup, yang saya selalu sampaikan sebagai jubir itu kan, 2 alat bukti permulaan cukup, maka menjadi tersangka. Itu bisa 5, bisa 4, pokoknya lebih dari 2 yang firm betul, baru kemudian seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Dan di awal-awal KPK itu rigid banget SOP-nya. Tadi di off air kan cerita penyidik meriksa bawa air minum sendiri. Dulu nilai-nilai itu ditambah. Kita perlu terima kasih sama 5 pimpinan KPK yang pertama, yang meletakkan fondasi yang menurut saya nggak masuk akal itu, tidak relate dengan kehidupan normal lah waktu itu. Kita kalau ke luar negeri uang sakunya $10. Coba Anda bayangkan di sini, tanya di kementerian, uang saku ya, kita at cost. Jadi semua biaya ditanggung ya, hotel apa. Tapi uang sakunya itu sama, jadi 100.000 sebenarnya.
Kalau di dalam negeri itu, dikonversi di dalam negeri itu 100.000. Jadi $10 lah waktu itu. Waktu itu $1 mungkin 10.000 ya. Pokoknya intinya itulah. Jadi cuma 150.000 per hari. Kalau sekarang dihitungnya. Tapi itu kan berubah udah sekarang. SOP-nya udah berubah, ini berubah. Saya nggak tahu yang sekarang ya. Saya pernah ke Cina yang kemudian nginep di hotel. Saya nggak tahu kalau breakfast-nya itu nggak termasuk. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Saya nombok itu. Habis ya. Jangan tanya beli oleh-oleh, Pak. Nombok itu. Itu apa yang dulu Iya, ya. awal-awal. Nah, ini yang sampai hari ini kan kemudian menjadi perdebatan. Independensi itu ya. Bahwa kemudian proses penunjukan pimpinan KPK ini kan melalui serangkaian tahapan. Pansel, fit and proper test, shortlist-nya dipilih oleh presiden, oleh presiden. 10. Di tahun 2004, kenapa bisa menghasilkan 5 orang yang dalam tanda petik semi malaikat tadi, sehingga kemudian tingkat integritasnya tidak diragukan, kemampuan teknisnya untuk mendesain sebuah sistem, dan ini kan orang-orang baru rekrutan yang di staffnya ya nantinya ketika masuk, termasuk Bung Johan juga kan di situ kan, yang kemudian masuk ke sebuah kultur yang baru, yang memang sudah sedemikian rigid untuk mengatur, meminimalkan ruang-ruang terjadinya kolusi. Ini apa yang kemudian saat itu memungkinkan dan yang hari ini kayak sepertinya sangat rusak ini? Gini, yang pertama ketika KPK terbentuk, itu tidak ada satupun orang yang kemudian menduga bahwa KPK bisa ganas gitu. Pilih apa? Saya yakin ada anak macan gitu ya, kalau nantinya jadi. Saya yakin Anda juga nggak tahu 2004 atau. Iya. Nggak kebayang bisa. Nggak tahu KPK ini binatang apa. Gitu. Yang kedua, ya mungkin pas waktu itu, saya bukan prosesnya kan sama ya. Ya waktu pertama itu mungkin prosesnya menghasilkan orang-orang yang memang sudah selesai dengan hidupnya. Bisa saya kasih contoh Pak Eri ya, kita semua orang tahu Pak Tumpak yang udah, Pak Ruki yang udah selesai tugasnya sebagai Pak Rasul, Pak Amin yang menyusun, ya mungkin ya karena mereka terpilih, kemudian mereka lah yang kemudian merekonstruksi KPK, lembaga KPK itu seperti apa gitu. Dulu rapat-rapat itu di mobil awal-awal tuh, karena nggak punya kantor. Mesin tik Pak Eri bawa sendiri, Pak Rasul. Jadi 5 pimpinan KPK itu kalau kita dengar ceritanya dulu, ada bukunya itu. Kepemimpinan KPK periode pertama itu. Waktu itu kan Biro Humas yang bikin. Itu cerita-cerita itu hadir di situ. Ada direktur Indosat yang gajinya 150 mungkin, dia mau jadi pimpinan jadi deputi KPK yang dengan gaji 40 juta. Ada deputi di British Petroleum, BP. Pak Waluyo itu orang BP itu. Anda tahu gajinya berapa kan? Tanpa disebut. Dia rela meninggalkan itu masuk. Bahkan berkorban downgrade gaji untuk kemudian. Jadi gini, orang commonly ya, pemikiran orang itu, orang nyari pekerjaan itu kan karena gaji. Karena kedudukan gitu kan. Siapa yang kenal KPK 2004? Kalau alasannya biar dia terkenal, 2004 nggak ada yang kenal KPK. Dari sisi gaji, gajinya kecil. Ya kalau hanya ceritanya Bung Bondan rapat aja masih di mobil mesin gede. Saya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang punya pikiran, punya jiwa, punya tekad ya untuk membangun atau memberantas korupsi tanpa melihat embel-embel tadi loh. Nah, sekarang kan di dunia serba material, orang kan mengukurnya dari berapa gaji yang diterima, berapa fasilitas yang itu nggak ada. Pimpinan KPK itu nggak punya mobil dinas Pak dulu, nggak ada.
perumahan juga nggak ada. Gaji aja, saya dulu baru masuk KPK itu gaji bulan pertama dengan bulan kedua, itu bisa beda. Dan orang itu senang gitu. Karena semangatnya sama ya. Karena saya kan latar belakangnya wartawan juga. Wartawan yang kemudian melamar, saya di wartawan juga sering nulis soal anti korupsi juga dulu. Sehingga saya tertarik itu, dan di situ berkumpullah orang-orang yang tidak melihat gaji yang diterima berapa, fasilitas yang dia dapat apa. Tapi benar-benar dulu saya itu ruangannya ada 5, Pak. Jadi kadang hari ini di ruangan Pak Eri, besoknya di ruangan Pak Tumpak, gitu, dengerin bagaimana. Saya kan teknik ya, nggak paham soal hukum. Dulu nggak paham, sekarang paham ya. Sehingga perlu di drill terus sama Pak Tumpak, diajarin kalau tersangka itu ini suruh belajar sama jaksa, kemudian itulah saya gunakan untuk. Yang menarik juga dari awal komposisi itu juga kemudian Ya, ini menarik nih komposisi. berasal dari berbagai macam latar belakang. Yang hari ini kemudian banyak dikritik publik ketika misalnya sangat berat polisi misalnya. Dari awal sudah ada polisi di dalam. Jaksa juga penyidik-penyidiknya dari dalam. Tapi juga komposisi dari luar yang memang direkrut khusus untuk lembaga baru ini. Nah, ini apa yang bergeser? Apa yang saat itu yang berbeda dengan sekarang gimana? Ini bagus sih, yang orang tidak pernah awam ya melihat bahwa komposisi pertama KPK itu sangat ideal. Kenapa saya bilang begitu? Penyidiknya dari polisi dan juga ada yang independen dari KPK yang rekrut. Itu ada juga penyidik dari polisi. Penuntutnya siapa? Jaksa. Pengaduan masyarakat itu kebanyakan dari BPKP. Pengawas internal pihak luar dari Citibank waktu itu. Bu Cesna namanya, pengawas internal yang nangkep orang KPK itu. Jadi komposisinya itu betul-betul, terus pimpinan KPK itu juga komposisinya juga pas menurut saya. Pak Eri yang yang pernah jadi direktur di BUMN, komisaris, dan Pak Rasul yang orang pencegahan yang menyusun GCG dari BPKP, Pak Ruki mantan polisi, jenderal mantan polisi, Pak Tumpak jaksa, Pak Amin ahli soal manajemen risk, soal IT, yang nyusun itu tuh Pak Amin. Jadi 5 ini lengkap, dan dulu di awal-awal KPK itu dibagi memang. Pak Eri itu di PIPM, pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Pak Rasul pencegahan, Pak Amin itu di informasi data, Pak Tumpak di penindakan, Pak Ruki ketua kan. Jadi komposisi itu pas banget gitu. Di samping itu turunan ke bawahnya, derivatif ke bawahnya itu juga pas. Direktur penyidikan ya polisi, direktur penuntutan ya jaksa gitu. Direktur pengaduan masyarakat bukan polisi dulu, dari BPKP. Pengawas internal bukan BPKP, bukan polisi, bukan jaksa, tapi orang swasta. Yang memang sudah terbiasa untuk mengaudit, itu komposisi yang menurut saya pas ya, didukung oleh undang-undangnya juga memungkinkan KPK untuk bergerak cepat gitu. Ya. Dan itu diterjemahkan secara luas gitu. Karena kemudian kalau misalnya memakai logika hari ini, apa yang menghambat bahwa ada direktur penindakan yang dari kepolisian, direktur penuntutan dari kepolisian, dari kejaksaan. Kalau hari ini kan dicurigai itu bisa dikendalikan dari Trunojoyo, bisa dikendalikan. Enggak, Pak, menurut saya gini. Kenapa saat itu tidak ada kekhawatiran itu? Sebenarnya gini, organ utama penyidikan KPK itu sejak dulu ya polisi. Penyidiknya itu ya banyakkan polisi. Orang di awal-awal malah nggak ada orang KPK, penyidik dari KPK yang murni, nggak ada, polisi semua. Penuntutnya juga jaksa, semua jaksa. Kalau penuntut kan harus jaksa.
Penyelidiknya itu baru bisa dari polisi, dari BPKP, dari komposisi ini kan bukan soal bisa dikendalikan atau tidak dikendalikan, kan tergantung pimpinannya, Oke. pimpinan KPK-nya kan, bagaimana dia karena gini, pimpinan KPK Undang-Undang 30 2002 itu on behalf lembaga. Jadi yang punya KPK itu ya pimpinan KPK dulu. Sekarang kan undang-undangnya diganti, Undang-Undang 19 2019. Agak berbeda itunya cara penanganannya itu, atau kekuasaan pimpinan itu agak beda. Mungkin itu juga karena itu. Jadi bukan soal sekarang banyak polisi kemudian bisa, menurut saya bukan itu ya. Karena dari dulu juga polisi banyak di KPK. Kalau kemudian komunikasi publiknya, ini kan juga menarik karena setelah itu KPK, ya ini mungkin bagian dari proses kesadaran periode pushback-nya tadi. Kalau di awal nggak disadari kalau ini punya kekuatan, begitu dieksersis kekuatan itu, nabraklah kemudian kekuasaan kan gitu. Ada cicak buaya itu, ada pushback akhirnya. Tapi kan di titik itu publik sudah sangat aware tentang KPK kan. Kemudian peran historisnya Bung Johan kan masuk di situ. Ada posisi yang sebelumnya kita nggak pernah kenal, lembaga pemerintah punya jubir gitu, punya juru bicara yang bisa mengkomunikasikan itu. Itu ceritanya gimana? Kenapa ada kebutuhan saat itu memunculkan? Gini, jadi 2005 saya masuk, 2006 ada peristiwa. Penyidiknya KPK itu minta uang ke saksi. Penyidiknya KPK. Waktu itu. Dari polisi juga di KPK waktu itu. Pelanggaran kan pasti kan itu. Hah? Itu pastinya pelanggaran kan? Pidana, Pak, tidak hanya pidana. Kemudian ini kan runtuh ini nama KPK ini. Baru berdiri sudah ada yang korupsi, gitu kan? Meskipun di level penyidik saja. Ya di level penyidik, ya di level apapun nggak boleh. Karena ini lembaga yang diharapkan bisa memberantas korupsi kan. Kemudian Pak Eri waktu saya masih ingat, siapa nanti yang menjelaskan ke publik? Tuh Pak Ruki juga bertanya gitu, kemudian ini aja Deputi PPM Pak Nino gitu, jangan katanya, nggak bisa ngomong nanti di hadapan wartawan. Akhirnya Johan aja yang pernah jadi wartawan dia bilang gitu. Jadi semi-semi kecelakaan juga berarti. Akhirnya saya tampil lah. Apa yang saya sarankan waktu itu, yang Pak Ruki waktu marah-marah ya, saya menyarankan pada pimpinan KPK, sekarang nggak ada ruang-ruang yang bisa kita tutupi. Jadi kita harus jelaskan sebelum rame. Yang nangkep kan KPK juga, penyidiknya itu yang nangkep KPK juga, orang PPM yang nangkep yang tadi pengawas internal itu. Kemudian saya menyarankan untuk konfes. Kita sampaikan bahwa penyidik KPK kita tangkap, oh nanti gimana gitu lah. Ini kan kita masih baru. Aib gitu ya nanti. Aib. Tapi saya punya cara Pak, saya bilang. Kita bentuk persepsi bahwa KPK itu zero tolerance terhadap korupsi. Siapapun. Iya. Tapi kita tunjukkan Pak, tapi benar dihukum, jangan ini. Kan kalau di tempat lain zaman dulu ya, itu kan dimutasi gitu. Nah kita enggak Pak, ini kita sampaikan, Pak Ruki awalnya enggak setuju akhirnya. Akhirnya konfes lah, kita sampaikan bahwa kita menangkap, sebelum saya konfes itu di Kompas sudah ditulis. Saya bilang tuh kan Pak Ruki ya udah ini kalau gimana menurut kau katanya. Baru Pak kita konfes, kita bikin tagline. Key message-nya itu apa? Key message-nya adalah KPK zero tolerance terhadap pelaku korupsi, meskipun itu adalah penyidik KPK sendiri. Dan kita akan hukum berat ditambah 1/3 apa 2/3, 1/3 kalau nggak salah, dari hukuman orang normal. Terbukti kan waktu itu di pengadilan, dia minta duit 200 juta, dituntutnya berapa? 15 tahun. Divonis 11 tahun atau 10 tahun gitu.
Nah, itulah KPK Ya, kemudian dapat ini ya, oh ya serius nih KPK. Habis itu nangkep Gubernur Aceh, mantan Gubernur Aceh kan ditangkap dulu. Kemudian Gubernur Kalimantan Timur, terus naik-naik, terus kemudian ada menteri. Menteri itu terjadi 2007 menuju 2008 lah. Ketika Pak Antasari jadi Ketua KPK, di era pertama itu ruang Ketua Mahkamah Agung digeledah, Pak. Itu yang nah, dianggap luar biasa oleh orang itu luar. itu saat itu momen menggeledah. Itu gimana memahamkan bahwa presidennya belum pernah ada loh lembaga setinggi itu, kemudian kalau nalarnya biasanya birokrasi kan kayak gitu kan taruh di bawah karpet gitu, sesuatu yang kemudian karena tadi salah satu logika pimpinan tadi itu aib yang kemudian nanti kalau ini dibuka yang kemudian, tapi kan KPK itu terbuka dilakukan, bahkan ada dalam tanda petik agak-agak kesan show of force gitu ya, ada itu kenapa seperti itu? Orang-orang menganggap KPK show of force itu karena ada ininya koleganya, kerabatnya yang ditangkap KPK yang ngomong begitu. Kalau nggak ada Berlebihan yang, gitu. iya kalau nggak Kalau ada, rakyat seneng-seneng aja malah kalau gitu. rakyat tuh lebih suka. Dulu saya sering sosialisasi, saya bilang apa hiburan rakyat hari ini? Yang orang susah zaman dulu ya, susah nyari makan, hiburannya nonton TV, lihat KPK nangkep koruptor, itu seneng, paling enggak 1 jam dia seneng. Terlampiaskanlah keinginan dia itu. Meskipun besoknya dia menghadapi kehidupan yang nyata. Paling enggak KPK bisa menghibur rakyat itu karena nangkep koruptor gitu. Saya bilang gitu dulu. Jadi konsep saya meskipun saya enggak ini ya, saya respect sama Pak SBY. Di zaman Pak SBY itu seolah-olah ya, dan saya karena di dalam mengalami sendiri, belum pernah saya dengar dia intervensi. Bahkan besannya sendiri itu ditangkap oleh KPK. Itu dia tidak melakukan, padahal dia sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, punya power lah gitu. Apalagi dia punya perangkat yang lebih lengkap ya, ada jaksa, ada polisi gitu. Tapi itu dia tidak digunakan gitu. Sama sekali. Bukan karena disampaikan tapi kemudian pimpinan KPK-nya kekeh itu enggak? Enggak, menurut saya dia tidak intervensi sama sekali. Fragil, rapuh, gampang sekali menjadikan pimpinan KPK itu tersangka untuk kasus yang mungkin belum jelas juga. Pak Jokowi itu ingin revisi undang-undang atau enggak sih sebenarnya? Atau ini memang murni keinginan Pak Jokowi merevisi undang-undang KPK?